Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengisahkan tentang ular besar yang muncul di masjid di desa Kenanga. Matahari senja mulai tenggelam di ufuk barat. Suara adzan maghrib yang merdu mengalun dari menara Masjid Al-Ikhlas, memanggil para warga untuk segera menunaikan sholat berjamaah. Namun, ketenangan sore itu tiba-tiba terusik oleh jeritan panik yang berasal dari dalam masjid. Ular! Ada ular besar di dalam masjid, teriak seorang jamaah yang baru saja hendak memasuki area sholat. Dalam sekejap, suasana berubah menjadi kacau. Para warga yang tadinya bergegas menuju masjid kini berlarian keluar dengan wajah pucat pasi. Beberapa pria dewasa memberanikan diri untuk mengintip ke dalam. Dan benar saja, seekor ular besar dengan sisi hitam mengkilap tampak melingkar di dekat mihrab. Berita tentang kemunculan ular itu menyebar dengan cepat. Tak lama kemudian, hampir seluruh warga kampung Kemangi berkumpul di halaman masjid. Sebagian membawa pentungan dan peralatan tajam. "Ayo kita bunuh ular itu," seru Pak Karman, seorang petani setengah baya dengan wajah garang. "Benar. Kita tidak bisa membiarkan binatang berbahaya itu berada di rumah Allah," timpal yang lain. Namun, sebelum mereka sempat bertindak, terdengar suara tegas yang menghentikan gerakan massa itu. "Tunggu, saudara-saudaraku." Semua mata tertuju pada sosok pria berjenggot yang baru saja tiba. Ia adalah Ustadz Zrori, seorang ulama yang sangat dihormati di kampung Kemangi. "Jangan tergesa-gesa mengambil nyawa makhluk Allah," ujar Ustadz Zrori dengan nada tenang namun penuh wibawa. "Kita harus ingat bahwa setiap makhluk memiliki hak untuk hidup." Pak Karman melangkah maju dengan wajah tidak puas. "Tapi Ustadz, bagaimana dengan keselamatan jamaah? Ular itu bisa menyerang kapan saja." Ustadz Zrori mengangguk, memahami kekhawatiran warga. "Saya mengerti keresahan kalian. Tapi membunuh bukanlah solusi yang bijaksana. Mari kita coba menghalau ular itu keluar dari masjid dengan cara yang lebih manusiawi." Meski masih ada yang ragu, warga akhirnya setuju untuk mengikuti saran Ustadz Zrori. Dengan hati-hati, beberapa pria muda mulai masuk ke dalam masjid, membawa tongkat panjang untuk menggiring ular itu keluar. Proses pemusiran ular berlangsung cukup lama dan menegangkan. Namun, akhirnya mereka berhasil menggiring ular besar itu keluar dari masjid tanpa harus melukainya. Ular itu melata dengan cepat menuju semak-semak di belakang masjid dan menghilang dari pandangan. Daya tahan tubuh lemah atau menderita masalah kesehatan bertahun-tahun? Ikuti kata Nabi, rutin konsumsi habbatus sauda insya Allah menjadi solusi. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya di dalam habbatus sauda terdapat obat untuk segala penyakit, kecuali kematian." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Habbatus sauda dalam bentuk kapsul ini dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh, melawan peradangan, menjaga kesehatan jantung, menjaga kadar gula darah tetap stabil, dan insya Allah bisa menyembuhkan segala macam masalah kesehatan Anda, mulai dari masalah pencernaan hingga alergi. Klik link di produk yang tersemat. Setelah kejadian itu, Ustadz Zrori mengumpulkan warga untuk memberikan penjelasan. "Saudara-saudaraku," ia memulai dengan suara lembut, "kejadian tadi bukanlah yang pertama kali terjadi. Sejak masjid kita direnovasi dan diperluas beberapa bulan lalu, sudah beberapa kali ular besar itu muncul di dalam masjid." Bisik-bisik keheranan terdengar di antara warga. Pak Somad, ketua RT setempat, mengangkat tangan. "Tapi Ustadz, sebelum renovasi, tidak pernah ada kejadian seperti ini. Mengapa baru sekarang ular itu muncul?" Ustadz Zrori menghela napas panjang. "Itulah yang masih menjadi misteri, Pak Somad. Saya sendiri masih mencoba memahami alasan di balik kemunculan ular ini." Hari-hari berikutnya, kehidupan di kampung Kemangi kembali normal. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Setiap beberapa hari sekali, ular besar itu kembali muncul di dalam masjid, menimbulkan kepanikan di antara jamaah. Suatu malam, ketika Ustadz Zrori sedang berzikir sendirian di dalam masjid, ia merasakan kehadiran yang aneh. Tiba-tiba, ular besar itu muncul di hadapannya. Namun, alih-alih merasa takut, Ustadz Zrori justru merasakan dorongan untuk berbicara. "Wahai makhluk Allah," ujarnya dengan tenang, "mengapa engkau terus mengganggu ketenangan rumah Allah ini?" Betapa terkejutnya Ustadz Zrori ketika ular itu menjawab dengan suara mendesis yang dapat ia pahami. "Wahai manusia," kata ular itu, "aku adalah penunggu tanah ini sejak ratusan tahun lalu. Tempat yang kini menjadi bagian dari masjid kalian dulunya adalah rumahku. Aku tidak terima tempat tinggalku diambil begitu saja." Ustadz Zrori terdiam sejenak, mencerna informasi mengejutkan ini. "Jadi, engkau adalah jin yang mengambil wujud ular?" "Benar.
jawab ular itu. Dan aku akan terus mengganggu warga jika masjid ini tidak dirobohkan dan tanahku dikembalikan. Mendengar ancaman itu, Ustadz Rory tidak gentah. Dengan bijaksana, ia berkata, "Wahai saudaraku dari alam lain, bukankah kita sama-sama makhluk Allah? Masjid ini adalah tempat untuk beribadah kepadanya. Tidakkah lebih baik jika kita berdamai dan sama-sama memuliakan Allah?" Ular itu terdiam, tampak memikirkan kata-kata Ustadz Rory. Namun, sebelum percakapan itu berlanjut, fajar mulai menyingsing dan ular itu menghilang. Sejak malam itu, ular siluman terus muncul di masjid, mencoba menakut-nakuti jamaah. Namun, setiap kali ia hendak menyerang, tubuhnya mendadak lemas tak berdaya. Para jamaah yang ketakutan awalnya, kini mulai berani mengusir ular itu dengan mudah, menyeretnya keluar masjid. Ustadz Rory akhirnya memahami apa yang terjadi. "Saudara-saudaraku," ia menjelaskan kepada warga, "ular ini adalah jin yang marah karena tempat tinggalnya kini menjadi bagian dari masjid. Namun, berkat doa dan keikhlasan kita dalam beribadah, Allah melindungi kita. Itulah mengapa ular itu selalu lemas saat berada di dalam masjid." Meski demikian, gangguan ular siluman itu terus berlanjut. Setiap kali ia muncul, warga harus menghentikan aktivitas di masjid untuk mengusirnya. Situasi ini tentu tidak bisa dibiarkan terus-menerus. Suatu malam, Ustadz Rory kembali berhadapan dengan ular siluman itu. "Wahai saudaraku," ia berkata dengan lembut, "tidakkah kau lelah dengan permusuhan ini? Mari kita cari jalan keluar yang baik untuk kita semua." Ular itu mendesis, "Apa yang kau tawarkan, wahai manusia? Bagaimana jika kami memindahkanmu ke tempat yang lebih baik? Sebuah hutan yang lebih luas dan nyaman untukmu tinggal," tawar Ustadz Rory. Ular siluman itu terdiam sejenak, mempertimbangkan tawaran tersebut. "Baiklah," akhirnya ia menjawab, "aku setuju untuk dipindahkan. Tapi ingat, jika tempat baru itu tidak sesuai, aku akan kembali." Keesokan harinya, Ustadz Rory mengumpulkan warga dan menceritakan hasil pembicaraannya dengan ular siluman. Meski awalnya bingung dan tidak percaya, warga akhirnya setuju untuk membantu memindahkan ular itu ke hutan di kaki gunung tidak jauh dari desa mereka. Dengan bantuan beberapa tokoh agama dari desa tetangga, Ustadz Rory memimpin ritual pemindahan ular siluman. Mereka membacakan doa-doa dan ayat-ayat suci, memohon perlindungan dan bimbingan Allah dalam proses ini. Pada hari yang ditentukan, ular siluman itu muncul untuk terakhir kalinya di halaman masjid. Kali ini, ia tidak menunjukkan sikap bermusuhan. Dengan izin Allah, Ustadz Rory dan para tokoh agama berhasil memindahkan ular siluman itu ke hutan yang telah disiapkan. Setelah kepergian ular siluman, kedamaian kembali ke Kampung Kemangi. Masjid Al-Ikhlas kembali ramai dengan jamaah yang khusyuk beribadah. Namun, kejadian ini meninggalkan pelajaran berharga bagi warga. "Saudara-saudaraku," Ustadz Rory berkata dalam khutbah Jumat pertama setelah kejadian itu, "mari kita ambil hikmah dari ujian yang Allah berikan. Pertama, kita harus selalu menghormati setiap makhluk ciptaannya, bahkan yang berbeda alam dengan kita. Kedua, kekuatan doa dan keikhlasan dalam beribadah adalah pelindung terbaik kita. Dan yang terakhir, dengan kesabaran dan kebijaksanaan, setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya." Warga Kampung Kemangi mengangguk setuju. Kejadian ular di masjid telah mengajarkan mereka tentang pentingnya kesabaran, kebijaksanaan, dan kekuatan iman dalam menghadapi setiap tantangan hidup. Sejak saat itu, Masjid Al-Ikhlas tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga simbol persatuan dan kebijaksanaan bagi warga Kampung Kemangi. Cerita tentang ular siluman dan cara Ustadz Rory mengatasinya menjadi kisah yang diturunkan dari generasi ke generasi, mengingatkan akan pentingnya hidup berdampingan dengan semua makhluk Allah dan kekuatan doa dalam kehidupan sehari-hari. Sekian cerita yang dapat saya sampaikan, semoga kalian dapat mengambil hikmah atau mengambil pelajaran dari video ini. Baiklah, saya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.